Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu gabungan minggu ini akan ditemani oleh Kakak Olivia Boru Tambun. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga baik dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan lagu Segala Puji Syukur. Yang keras ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Adik-adik, setiap harinya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan melindungi kita. Maka dari itu, kita harus selalu berterima kasih dan memuji nama-Nya. Karena hidup kita selalu penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk kita nyanyiin lagu Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita untuk berdoa syafaat. Mari masuk. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami selama seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih karena hari ini kami masih bisa ibadah ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami yang menjalani ibadah online, mulai dari pendeta, para halado, dan juga pelayan ibadah online yang lain ya Tuhan, supaya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka dalam kesehariannya dan juga dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemik ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya pandemik ini dapat berlalu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Adik-adik kami ini sekarang bersekolah melalui online di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan tolong berkati adik-adik kami ini supaya mereka dapat menjalani sekolah dengan baik. Tuhan, kami mau minta maaf dan minta ampun atas dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dan Tuhan tolong berkati doa ini dan sempurnakan doa ini ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas perlindungan-Mu dan kehidupan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita harus bersikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik. Di situasi pandemi corona ini, kita tidak mengerti. Jangan-jangan dia ada di sekitar kita. Karena nggak ada yang bisa melihat dia ada di mana. Tapi Tuhan mau mengatakan, kalau kita membaca nas ini sampai ayat 9, mau dikatakan di sana, sekalipun semua bahaya ada di sekitarmu, kalau Tuhan yang menjadi kubu pertahananmu dan perlindunganmu, tidak akan mampu mengganggumu. Ini persoalannya adalah, yakin gak kita? Sebagai anak-anak sekolah minggu, yang rajin beribadah, dan yang rajin berdoa, yakin gak? Kalau adik-adik ini semuanya di dalam naungan kasih Tuhan. Dan Tuhan mau meletakkan adik-adik di situasi bagaimanapun bahayanya, Tuhan mau katakan, kau selamat. Itu yang perlu kita mau percayai. Maka pemazmur mau mencoba menyapa kita, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, satu kalimat yang luar biasa, orang yang duduk. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi itu berarti dia bersebelahan duduk dalam tahta kemuliaan Bapa surgawi. Dia ada dalam kemuliaan dan duduk bersama dengan raja, pemilik dan penguasa akan dunia ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu artinya hidupnya itu sudah ada dalam selamat. Ya, kalau hidupnya sudah ada dalam selamat, artinya dalam sehari-harinya juga dia memperlihatkan hidup orang yang selamat. Bagaimana hidup orang yang selamat? Kalau cemberut, itu bukan selamat. Kalau malas-malasan, itu bukan selamat. Kalau tidak mau melakukan apapun di rumah, itu bukan praktek hidup orang yang sudah diselamatkan. Praktek orang yang sudah diselamatkan adalah dia bersemangat. Ya, karena kemenangan itu adalah luar biasa membawa semangat baru bagi setiap orang. Ya. Nah, seperti ini, di rumah ini kelihatan ini. Ada adiknya di rumah yang ikut ibadah, tetapi bukan beribadah, dia nonton. Nonton, bukan beribadah. Kalau beribadah harus duduk sopan. Tertib, pakaiannya juga rapi. Itu yang beribadah. Kalau seperti itu, itu. Mana beribadah namanya itu? Itu namanya itu nonton. Ya kan? Nah, sekarang kita mau, sekali lagi kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk bersama dengan raja, adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Dikatakan di sana, dan bermalam dalam naungan maha kuasa,
Ini sebetulnya malam gambaran kekelaman, malam gambaran kekacauan, malam gambaran kehancuran sesungguhnya. Tetapi kalau dia ada bersama dengan Yang Maha Kuasa, nggak ada kekacauan, nggak ada kehancuran. Karena apa? Karena Sang Penguasa ada bersama dengan dia. Sang Raja ada bersama dengan dia. Allah kita yang menciptakan bumi ini. Yang sekarang manusia bilang new normal ini, itulah milik Allah. Dunia ini milik Allah. Kekacauan yang ada sekarang ini Allah izinkan untuk memilah orang yang mana yang setia. Di situ. Maka adik-adik sekolah minggu harus pertama setia. Setia itu kita ikuti. Setia yang pertama dalam berdoa. Ini, Amang mau tanya ini dulu. Siapa yang berdoa bangun pagi? Ada yang bohong ini nampaknya ini ya. Siapa yang berdoa mau tidur? Nah, yang dua ini. Kalau mau makan pasti berdoa biasanya kan. Tapi entah ya. Kalau makannya sama-sama orang tua mungkin berdoa. Tapi kalau makan sendiri. Ayo. Makan sendiri berdoa enggak? Ada yang geleng kepala. Nah, untuk selanjutnya harus bangun pagi dan mau tidur juga. Makan harus diawali dengan doa. Mau sekolah? Belajar? Ya. Harus diawali dengan doa. Semua yang kita lakukan itu harus memperlihatkan kemenangan. Dan kemenangan itu datangnya daripada bagaimana Tuhan mengarahkan kita, membawa kita, dan membimbing kita kepada sukacita yang sudah diberikan. Yaitu lewat Kristus Yesus. Kita tinggal mengutipnya saja. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan orang yang sudah dimenangkan. Pengakuan ini. Tadi kan kita katakan orang yang ada duduk di dalam kerajaan Allah bersama dengan penguasa, bersama dengan raja, ada pengakuan dalam dirinya. Dikatakan orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi tadi, dia berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya kita ini sekarang, adik-adik sekolah minggu juga, yang sama-sama mengaku bahwa kita ini dapat menikmati hari ini sebagai anugerah dan kemenangan daripada Tuhan. Hari ini juga kita mau mengaku. Pengakuan kita yang pertama adalah Tuhanlah yang memiliki hidupku. Tuhanlah yang memiliki hidupku. Itu yang pertama pengakuannya. Kemudian Tuhanlah yang membimbing aku. Kalau yang membimbing termasuk mengajari. Sama seperti ibu guru. Kalau kita nakal di sekolah, pasti akan kena tegur. Untung aja sekarang PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Ya, tapi ini walaupun PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajarnya harus tertib. Tugas-tugasnya harus dikerjakan. Bukan berarti karena PJJ menjadi malas-malasan. Sekolah tak sekolah. Tugasnya dikerjakan tak dikerjakan. Bukan. Justru sebaliknya. PJJ itu diharapkan anak lebih aktif belajar. Kalau tadi ketemu muka di sekolah, tatap muka dengan guru, langsung berhadapan. Masih ada bisa dibilang setengah-setengah. Ibunya, bapak gurunya aktif, anaknya kita anak-anak sekolah mengikuti. Tapi ini sekarang enggak, jarak jauh. Jujur ada banyak anak-anak dalam PJJ, dia hanya sambil mengunyah, makan-makan, bobok-bobok, belajar. Dia enggak dapat apa-apa itu. Makanya dikatakan sini, ada pengakuan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Pengakuan itu sekarang datang dari kita. Anak-anak sekolah minggu.
di antara persoalan hidup kita sekarang karena corona yang sudah semakin kita tidak mengerti, kita mau mengatakan, aku tidak takut juga. Dan aku ada di dalam situasi yang seperti itu menantang. Menantang bukan menjadi sok jago, tidak. Tapi dengan memperlengkapi diri, bersih-bersih, ya, pakai masker, kalau pergi jalan-jalan, kalau pergi keluar rumah, jangan tidak pakai masker. Tapi harus mewaspadai. Jadi kita menantang itu artinya mempersiapkan diri kita untuk boleh dalam aktivitas setiap hari. Dan yang terakhir dikatakan di sini, Allahku yang kupercayai. Firman ini mau mengajak adik-adik diarahkan kepada satu, yaitu Allah yang menciptakan. Itulah. Dan Allah yang menciptakan itu yang datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah juga yang menjadi penuntun hidup kita. Mari adikku, kita aminkan dalam hidup kita bahwa Tuhan luar biasa dan senantiasa menggembalakan kita sehingga kita beroleh sukacita yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam kasih-Mu Engkau menuntun kami Bapa sehingga kami anak-anak sekolah minggu Engkau nyatakan boleh masuk ke dalam kemuliaan dan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan bahwa kami anak-anak sekolah minggu ada dalam naungan kasih-Mu. Kami siap berhadapan dengan setiap mara bahaya karena Engkau memperlengkapi kami, melayakkan kami untuk boleh menyatakan kuat kuasa-Mu Bapa akan selalu membimbing kami dan mengarahkan kami kepada kemenangan itu sendiri. Terima kasih Yesus Kristus, karena Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami menyatakan kemenangan kepada kami lewat kebangkitan-Mu Yesus dari antara orang mati. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah ditebus Yesus Kristus Tuhan kami. Anak-anak-Mu yang sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang tidak Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, sehingga kami semakin Engkau layakkan menjadi anak yang lebih baik, anak yang berbakti bagi orang tua, anak yang berbakti bagi kakak dan abang, anak yang berbakti nantinya bagi bangsa, anak yang menurut dan mengikut kehendak-Mu saja untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam ibadah kami ini karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.